Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, Ana ada pertanyaan. Apakah boleh Ana masih sering ingat kesalahan suami Ana setahun yang lalu? Suami pernah mencoba selingkuh. Ana masih sakit kalau mengingatnya, karena kalau pada saat itu Ana tidak marah, suami malah mau meneruskan hubungan yang serius dengan wanita itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, eh, tujuan kita itu, atau perintah Allah, ya, perintah Allah kepada kita bukan mengingat kesalahan-kesalahan orang. Perintah Allah kepada kita adalah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang, bukan mengingat kesalahan suami, bukan mengingat kesalahan istri, bukan mengingat kesalahan pasangan, tapi mengingat keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Jadi nggak ada perintah mengingat kesalahan pasangan. Akhirnya, karena kita mengingat kesalahan pasangan, kita jadi sakit hati. Itulah ucapan Ibnul Aun, kata beliau, zikrun nasida, nginget-nginget manusia itu, nginget makhluk, dan kesalahan makhluk itu hanya jadi penyakit. Nah, itu hanya jadi penyakit. Jadi kalau kita pengen penyakit, ya udah banyak-banyak ingat aja deh. Kalau kita ingin sembuh, kita ingin sehat, kita ingin tenang, perbanyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi tutup buku aja, udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk kajian nanti siang. Nanti siang. Berarti ini pertanyaan dari pagi dong ya. Luar biasa nih. Nanti siang. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak. Suami saya sedang dimabuk cinta dengan perempuan lain dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa. Suami saya jarang pulang ke rumah kami dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang satu karena ada perempuan itu di rumah itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya, Pak Ustadz? Karena banyak juga rumor yang mengatakan mereka sudah nikah siri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadapi ini dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Coba perbaiki hubungan dengan yang mengatur seluruh episode-episode takdir kehidupan kita. Episode-episode takdir kehidupan kita itu dulu deh. Kita mau ngatur suami itu susah, jamaah, ibu-ibu sekalian. Banyak kendalanya. Banyak kendalanya. Kita jangankan ngatur suami, mau bicara sama suami, banyak ibu-ibu kesulitan. Ustaz, aku tuh pengen banget bicara serius tentang hal-hal serius dengan suami, tapi suami diajak ngomong serius tidur lah, main gadget lah, ngajak bercanda lah, nggak pernah bisa bicara serius. Bukan? Tapi pertanyaannya, bisa nggak doa serius atau bermunajat kepada Allah, berkholat kepada Allah? Pernah nggak Allah bilang nggak punya waktu dengan kita? Nggak pernah. Tapi kenapa kita menyanyiakan hal itu? Hadirin Allah muliakan, jika kita tahu ada kendala di sebuah perusahaan, itu yang pertama kali, kalau bisa, akses orang yang paling punya power di perusahaan tersebut. Walaupun kita punya masalah misalnya sama bagian personalia, oke, bagian personalia, tapi kalau kita punya akses ke big bossnya, itu semua clear. Jadi apa namanya, itu poinnya. Apalagi kalau kita jadi bawahannya, jadi kita punya masalah manajer personalnya, kita staffnya, aduh susah deh. Tapi kalau kita punya akses ke CEO, ke big boss, ke direktur, komisaris, enak hadir. Susah nembus suami yang mungkin ada masalah, tuh sulit. Tapi coba kita minta sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah.
Sebagai contoh ya, di pertanyaan ini semoga Allah jaga ibu yang bertanya, saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Ah, itu kan salah. Bersabar, saya hanya bisa bersabar dan hanya bertahan karena putra saya. Bersabar itu ibadah, jamaah sekalian. Dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar itu bukan untuk anak, bukan untuk buah hati. Kita bersabar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu dengan pertolongan Allah dan mencari ridha Allah. Ini bukan tentang anak. Ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan bersabar untuk makhluk. Bersabarlah mencari ridha Allah Jalla wa ala. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua, setelah kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita, cinta kita, jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk daripada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, sebagaimana tadi yang tadi kita katakan, sabar itu dengan pertolongan Allah dipersembahkan kepada Allah. Lalu surat apa tadi? An-Nahl ayat 127. Ya, 127. Berikutnya jemaah sekalian, setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, baru coba kita bangun komunikasi dengan suami. Bangun komunikasi dengan suami. Dan bicara baik-baik. Dan apa saran Allah Subhanahu wa taala kepada istri kalau ingin berdiskusi dengan suami yang berpotensi zalim sama dia? Tanggalkan hak kita untuk sementara waktu. Mengalah dulu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan bagi wanita yang khawatir suaminya itu zalim atau berpaling dari dia, maka tidak ada masalah jika mereka duduk bersama-sama berbicara dan si istri itu untuk sementara waktu melepas haknya sampai kondisi benar-benar kondusif. Kok enak banget sih Ustadz, dia yang zalim, kita yang suruh ngalah. Loh, dalam kehidupan itu yang disuruh ngalah itu yang dewasa atau yang kekanak-kanakan? Ibu-ibu punya anak, yang paling tua sama yang paling kecil berantem. Nah, harus ada yang ngalah. Ibu-ibu suruh ngalah yang mana? Yang paling tua atau yang paling bungsu, yang paling kecil? Kaidahnya kita minta yang paling tua ngalah. Kenapa? Karena yang lebih matang, yang lebih dewasa. Nah, Allah minta istri ngalah untuk sementara waktu. Berarti ini merendahkan wanita atau mengangkat derajat wanita? Mengangkat derajat wanita. Itu tadi. Jadi itu yang perlu kita camkan. Coba bicara baik-baik dan rubah diri kita. Bisa jadi ada faktor kita kurang dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Evaluasi diri, perbaiki. Ingat sabda Nabi SAW, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah ladzi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian kepada orang tersebut dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Kita lanjutkan.
Pertanyaan ketiga, kalau suami saya izin untuk menikahi perempuan Nasrani yang hijrah dan menjadi mu'alaf berkat suami saya, menikahi karena ingin menolong jangan sampai perempuan itu terjerumus lagi. Apakah saya dosa jika bilang tidak mau? Hati saya sakit tapi tidak bisa marah karena jalannya benar dan mungkin emang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tahu jamaah sekalian bahwa poligami adalah salah satu syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi wanita yang terbaik itu tidak menolak kecuali itu haram. Namun kita bisa jadi teman diskusi yang bijak dengan suami kita. Contohnya seperti ini. Artinya suami kita ingin menikahi dengan alasan ingin menolong. Menikah lagi dengan alasan ingin menolong itu boleh dalam Islam. Tapi sebagian ahli ilmu mengatakan itu bukan alasan yang ideal. Kenapa demikian? Karena Allah akan uji klaim kita tersebut. Wa nablu akhbarakum. Surat Muhammad ayat 31. Kita akan uji ucapan-ucapan kalian tersebut. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum liftanun. Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka nggak diuji? Ada orang bilang, saya melakukan ini untuk menolong. Benar tuh menolong. Allah akan uji, benar nggak tuh menolong? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum liftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja beriman atau mengucapkan salah satu cabang keimanan mereka nggak diuji? Allah akan uji semua itu. Nah, siap nggak? Siap apa tidak? Kita tahu bahwa syarat ini tidak mudah. Syarat ini tidak mudah. Maka bagi laki-laki jangan menggampangkan dan harus benar-benar diperhatikan seluruh kriterianya. Adapun untuk wanita tidak boleh menolak sehingga kita mencapai sebuah keseimbangan dalam bersikap. Laki-laki tidak menggampangkan dan tidak memudah-mudah dan harus tahu dan harus siap segala macam. Adapun wanita tidak boleh menolak. Dan ini yang perlu didudukan jalan tengahnya. Apakah benar sudah siap? Apakah semua perangkat sudah dimiliki? Apakah kita bisa memimpin dua bahtera? Apakah benar-benar kita menolong? Siap nggak kalau Allah uji kita? Dan seterusnya. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan, dan jujurkah kita sama Allah Subhanahu wa taala? Intas dukillah yastuka, jika Anda jujur Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh istri untuk mengingatkan suaminya jika dia mengetahui hal tersebut. Semua senjata sudah siap atau belum? Semua persiapan sudah matang atau belum? Karena kalau belum matang lalu melangkah ke arah sana, itu bisa menjadi kuburan dalam rumah tangga kita. Nasallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana tips bertahan menjadi sosok istri soleha yang terbaik bagi suami walaupun banyak cobaan dari sisi suami? Suami masih suka jelalatan lihat foto selfie akhwat di sosmed. Padahal istri sudah berusaha untuk tampil yang terbaik. Bagaimana tipsnya biar istri nggak cepat down dengan kelakuan suami tersebut dan sabar serta terus berusaha jadi yang terbaik? Yang pertama, sekali lagi, bangun hubungan dengan Rabbul Alamin. Karena yang membolak-balik hati suami kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Coba bangun hubungan dengan Allah. Minta biar Allah kasih hidayah buat suami kita. Doa, nangis di sepertiga malam terakhir agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi suami kita. Jadi bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, sekali lagi, sebagaimana hadis Wadud tadi, perbaiki penampilan kita dan selalu berpenampilan dan menjaga tubuh dan penampilan terbaik buat suami kita. Terus yang berikutnya, suami kita kalau bisa ngaji juga gitu. Kalau sudah ngaji, berarti yang harus dikuatkan adalah
pengamalannya. Karena kondisi begini gak bisa kecuali dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya harus kuat, kalau enggak sulit sekali, apalagi media seperti sekarang ini. Jadi banyak doa. Lalu jika suami belum ngaji, kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Dan kalau sudah ngaji, maka penekanannya adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.